Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama gua di Info Wibu. Seperti biasanya gua bakal bahas anime ataupun ya pokoknya gua bakal ngomongin tentang hal-hal yang ada hubungannya tentang anime ataupun segala hubungan tentang Jepang lah. Ya intinya anime. Gua di sini lebih fokus ke anime. Dan untuk kali ini gua nggak bakal bahas satu judul anime, tapi gua bakal lebih spesifik, yaitu bahas satu episode dari sebuah anime. Mungkin nanti bakal gua bikin playlistnya. Ya segmen ini kita namain aja bahas episode lah ya. Ya oke. Jadi welcome dan selamat datang kembali di Info Wibu dan bersama gua di sini di bahas episode. Dan kali ini gua bakal bahas tentang salah satu episode dari anime dengan judul Mieruko-chan, yaitu episode terbarunya pas gue rekaman ini, yaitu episode 6. Wow, keren banget asli, sumpah gila. Ini anime, tadinya sih gue pikir anime ini cuman anime ecchi, terus anime gimana, ecchi, slice of life, terus sedikit horor gitu mungkin. Tapi setelah gua nonton episode 6, gua menyadari kalau anime ini itu bukan sekedar anime horor dan komedi doang dan bukan anime slice of life doang gitu, tapi ada juga anime action, ada unsur action di dalam anime ini. Keren banget. Boleh di episode 6 ini tuh wow gitu loh. Lu lihat nggak sih pas si Miko pak ya, si Miko dia bawa temennya si Hana, dia diikutin oleh sesosok makhluk yang lebih mengerikan dari makhluk-makhluk yang biasanya dia lihat gitu. Jadi makhluk ini itu kuat banget, dan untungnya si Hana ini tuh punya suatu kekuatan yang bisa menangkal makhluk-makhluk. Jadi ya si Hana cuma diikutin doang, dan untungnya si Miko-chan ini, si Miko, dia tuh sadar dan dia pun ngebawa Hana ke sebuah tempat, yaitu tempat kuil, lebih tepatnya ke sebuah kuil keramat, dimana mereka terus berdoa. Ya walaupun si Hana ini sayangnya dia itu gimana ya, dia nggak sadar kalau dia diikuti sama makhluk mengerikan itu gitu loh. Yang sadar si Miko doang gitu. Ini menurut gua nggak adil gitu loh. Ya walaupun ini juga bikin narik sebuah sisi komedinya sih, gua jadi agak kasihan tapi juga ketawa gitu loh. Kan si Miko doang yang dilihatin, masa Hana yang diikutin masa nggak kenapa-napa gitu. Si Hana ke kuil malah minta bisa makan enak, itu waduh ngeluncak apa gimana. Sedangkan si Miko dengan susah payah dia doa ke kuil tersebut supaya makhluk yang ngikutin si Hana ini itu dia pergi gitulah. Dan gua sangat terkejut banget gitu loh lihat. Jadi si makhluk yang ngikutin Hana itu dia tiba-tiba di kuil tersebut, kan mereka lagi di kuil kan, tiba-tiba ada dua sosok yang dimana gua mempercayai kalau dua sosok itu sebenarnya adalah penunggu kuil, atau mungkin lebih tepatnya mereka itu dewa, dalam tanda kutip dewa. Dia itu dewa yang menjaga kuil tersebut, yang punya kuil tersebut. Dua sosok ya, kayak sosoknya mirip itu kayak yang ada di Kimetsu no Yaiba yang nemenin pembentuk pasukan iblis gitu loh. Kan ada dua sosok kembar itu loh. Pokoknya itu kayak mirip gitulah, tapi di sini dua sosok tersebut itu kayak topeng, dan mereka warnanya itu agak emas gimana gitu loh. Bukan mas tapi warnanya emas gitu loh, agak emasnya gitu. Keren banget mas.
pas mereka battle sama makhluk si setan yang ngikutin Hana itu epicnya nggak karuan Pak. Gimana ya, sebenarnya nggak terlalu epic sih ya, epic tapi nggak se-epic yang lu bayangin juga sih, nggak se-epic. Gue cuman menghiperbolakannya, dan ya epic sebenarnya epic, tapi nggak jadi epic paling epic dari anime lain, nggak ya, cuman epic doang sih. Itu battlenya epic banget Pak, epic banget Pak. Si penunggu dewa, si penunggu kuil alias si dewa ngelawan si setan tersebut. Gila. Itu kerasa banget, kayak actionnya itu kerasa banget, dan gua lihatnya itu gitu. Gua sampai terkejut gitu. Sampai terkejut gitu loh. Ini kok ada actionnya gitu. Dan ini kan anime horor kan, dan dengan adanya battle antara si dewa dan juga si makhluk setan tadi, itu menambah kesan mistik gimana, kesan supernaturalnya itu lebih ngangkat gitu tuh. Jadi nggak cuman horor doang, tapi supernaturalnya yang tadinya nggak terlalu kerasa jadi kerasa gitu kan, ada unsur-unsur kuilnya terus dewanya gitu, jadi kerasa gitu, karena ada battle action sama si dewa sama si setan tadi. Dan kira-kira lu tonton aja si ini anime Miroku-chan. Gua tadi nontonnya di Muse Indonesia, dan mungkin ada di platform-platform lain, dan tapi gua tadi kebetulan aja gua nontonnya di Muse Indonesia, dan ini gak sponsor dan ini bukan sponsor, dan lo bisa nonton di platform lain juga sih, mungkin di BS Station atau Iki mungkin ada kayak gitu. Tapi gua taunya di Muse Indonesia, dan lo coba tonton di episode ini keren sumpah. Dan anime ini sangat recommended. Entah gue udah bikin video yang ngebahas tentang anime ini apa belum, tapi yang pasti di video gue kali ini gue bakal menegaskan sekali lagi, ataupun untuk yang pertama kalinya, bahwa anime Miroku-chan ini adalah anime horor terbaik ya, walaupun horornya nggak terlalu terasa, tapi ini recommended bos. Ini ya walaupun ada kerasa lah, dikit, nggak gede-gede banget, cuman ada beberapa part doang yang gua rasa feel horornya itu terasa banget gitu loh, dan ya sisanya ya biasa doang, dan mungkin malah lebih ke arah komedi gitu loh, tentang bagaimana si Miko ini ngehandle semua makhluk. Dan ya lu tonton aja sendiri gitu loh. Ini baru episode 6, dan mungkin kali ini segitu aja dari gua videonya, dan kalau ada salah kata dari gua mohon maaf, dan thanks udah nonton, denger ataupun nyimak bacotan gua yang nggak terlalu manfaat ini, dan thank you udah nonton. See you next time and goodbye.